Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Libel Podcast dimanapun berada, kembali hadir bersama kami, disiarkan langsung dari studio Libel Podcast SMA Negeri 15 Kota Bandung. Seperti biasa, saya hadirkan tokoh-tokoh pendidikan. Saya sebut tokoh-tokoh pendidikan. Ini untuk mengapresiasi anak-anak kita yang berprestasi, juga guru-guru dan dari para orang tua dan para tokoh-tokoh yang peduli kepada dunia pendidikan. Hari ini saya sudah hadirkan saudari Citra. Rijeng Sumping Citra. Orang Sunda kamu kan? Sunda tapi gak terlalu ngerti bahasa Sunda. Nya orang Sunda ada ayana mah kurang mengerti bahasa Sunda karena memang sudah banyak menggunakan bahasa Indonesia. Baik, saudari Citra ini termasuk anak yang punya minat baca yang tinggi. Saya dapat informasi dari guru-guru, dari Pak Hana, dan saya pengen kenalan, saya bilang dengan anak itu, dan alhamdulillah hari ini bisa hadir ya Citra ya. Makasih Pak. Nah Citra, ini dari mana tuh minat baca itu kok beda kamu dan anak-anak yang lain? Kamu dapatkan dari mana itu? Awalnya kan saya tuh lebih sering main HP. Iya. Dari situ tuh saya tuh buka sosmed kayak TikTok, terus Instagram. Dari situ tuh kayak ada lewat video-video yang seorang penulis gitu. Terus saya tuh kayak lihat berbagai karyanya dan mulai membaca dari aplikasi Wattpad. Oh, Wattpad. Ya, jadi saya bacanya tuh dari HP waktu itu tuh, dari tahun 2021 kalau nggak salah. Oh iya, 2021 berarti sekarang udah lumayan ya. Udah 3 tahunan. 3 tahunan. Oh dari atau pertama ide gagasannya itu dari media sosial ya? Iya, karena kan banyak penulis yang mempromosikan karya-karyanya, terus pas lihat tuh, saya tuh kayak tertarik buat baca karya-karyanya gitu. Oke, jadi para pemirsa ini ternyata jangan memandang terlalu buruk kepada media sosial ya. Karena ternyata di media sosial juga ada hal-hal yang positif ya. Dan ternyata salah satunya Citra terinspirasi membaca itu dari media sosial ya. Betul. Baik, itu masih ingat nggak buku apa tuh yang menarik kamu itu ingin membaca tuh? Waktu pertama kali baca tuh ada judul bukunya itu Areksa. Alex. Itu tuh tentang ini, fiksi tapi bukunya. Kayak nyeritain tentang anak sekolahan gitu, percintaan anak sekolah. Oh gitu. Dan kamu baca sampai selesai akhirnya? Iya, waktu itu tuh pertama kali baca tuh tapi kayak ngerasanya tuh bosen gitu karena baru pertama kali Iya. baca gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu kayak mau nyari cerita yang lain juga nih. Terus sampai sekarang malah jadi suka gitu. Oke. Dan sekarang udah baca, kan kita ada program nih 27 buku per tahun ya di sekolah ini. Sekarang Citra udah berapa? Yang waktu kemarin ngasih listnya ke Pak Hana itu kalau nggak salah udah 30 lebih buku pokoknya tahun ini tuh. Tapi itu tuh nggak semuanya dalam bentuk buku novel, ada sebagian dari HP juga bacanya, dari aplikasi Wattpad. Oke, dari aplikasi. Tapi masalah bacanya terserah ya dengan cara apa. Bukunya mau digital, mau di teknologi dari mau fisik terserah ya, terserah. Tapi Anda sudah 30 ya, berarti sudah melampaui target maksimal kita 27 ya. Baik, apa yang Anda rasakan setelah banyak membaca buku itu yang secara psikologi gitu? Apa yang Anda terima dari dampak membaca buku itu? Kalau saya sih ngerasanya baca buku tuh kayak lebih tenang gitu. Tenang ya. Ya, karena dibanding lebih banyak main HP tuh ternyata baca buku tuh kayak lebih tenang aja gitu. Terus kalau misalnya main HP kayak kan pusing kena mata gitu. Kalau baca buku tuh kayak beda aja gitu, Pak. Ya bisa lebih fokus ya gitu. Kalau HP kan dikit-dikit ada yang lewat, scroll in dan sebagainya kan. Nah, jadi buku bisa lebih fokus Anda. Bisa lebih fokus ya. Oke, terus katanya Anda sudah nulis buku juga? Udah nyoba sih, Pak, tapi kayak masih ragu juga gitu. Tapi saya tuh kayak ngusahain maksimalnya sehari tuh kayak nulis kayak 5 kalimat gitu. Oke. Per hari tuh diusahain nulis gitu. Walaupun nggak langsung satu paragraf. Nah, tapi ini sudah dilakukan tiap hari? Sudah sih, tapi belum benar-benar tiap hari, Bang. Belum tiap hari, tapi selalu ada lah yang dalam jangka seminggu itu tidak pernah kosong gitu ya? Iya. Nah, ide apa aja yang Anda tulis tuh? Idenya itu kan saya nyeritainnya tuh kayak berdasarkan pengalaman hidup saya gitu.
lagi mencoba menceritakan pengalaman hidup saya terhadap bersama seseorang gitu. Jadi, kamu merekam, cara pengalaman hidupmu itu menjadi sebuah cerita Iya, gitu ya? cerita. Oke, jadi rencananya mau membuat cerita fiksi atau Mungkin real story? iya, tapi ada sebagian juga yang direkayasa sih, Pak, nggak semuanya real gitu. Baik, ini, para pemirsa saya sangat yakin ya di dunia pendidikan ini kalau Indonesia mau jadi bangsa besar ini, kuncinya adalah budaya baca ini betul-betul harus mengakar itu sampai kepada masyarakat dari level tinggi sampai di level yang di bawah itu. Dan sekolah tempatnya mempromosikan budaya baca ini, dan ini saya hadirkan Citra ini adalah contoh gitu ya. Nanti bisa kita lihat nanti kemampuannya itu akan, meningkat ya. Nanti sekarang dia sedang menulis, ketika menulis buku itu dia sedang merekonstruksi, pengetahuan yang ada di otaknya, dan itulah critical thinking, creativity-nya akan muncul. Nah, Citra ini, tapi Anda udah punya cita-cita ya untuk mewujudkan itu menjadi sebuah buku novel dicetak nantinya? Tidak ada. Terus sebelumnya juga saya tuh kayak mencari informasi untuk pencetakan buku gitu. Mhm. Dan itu tuh ada teman saya juga, ada kenalan yang bisa mencetak buku gitu. Mulai dari penulis-penulis kecil pun bisa langsung dicetak. Oh ya, Ya iya, makanya Anda dapat dari mana informasi itu? dari kenalan di Instagram gitu, Nah, nyari-nyari. kembali lagi kepada teknologi informasi kan, informasinya ada di Instagram. Jadi, ya memang abad teknologi ini memudahkan kita semua kalau kitanya positif ya, Citra ya. Bijak dalam menggunakan sosial media. Betul, tapi orang-orang yang bijak dalam menggunakan sosial media itu kalau sudah punya tujuan. Iya. Kalau sebenarnya kamu pengen nulis kan, ada tujuan kan? Ada. Berarti yang dicarinya adalah yang berkaitan dengan masalah penulisan ya. Oke, Citra itu anak keberapa sih kamu? Pertama, Dari berapa saudara? 2. Hmm, dulu tinggal di Bandung? Asli asli orang Sarijadi saya, Pak. Oh, di sini ya? Iya, Jadi masuk zonasi loh ke sini ya? iya. Oke. Dan orang tuamu latar belakangnya apa nih? Sehingga anaknya bisa minat bacanya tinggi. Apakah dikondisikan di rumah juga membaca? Kalau orang tua saya sih kurang suka membaca. Jadi paling saya minat membaca tuh cuma dari sosial media itu. Oke. Nah, sejauh mana kalau kamu di sekolah itu ada nggak guru-guru yang mempengaruhi supaya kamu minat baca gitu? Ada? Banyak Banyak di sekolah ya? banyak sekali guru yang kayak mendukung anak-anaknya untuk membaca juga gitu. Walaupun mau buku fiksi atau buku apapun itu kayak mendukung sekali. Oke, jadi alhamdulillah dari 15 ini memang diprogramkan 27 buku per tahun, dan saya tekankan kepada guru, ayo dorong terus anak-anak supaya baca, dan itu betul banyak guru-guru yang memberi dukungan kepada Anda untuk membaca. Betul. Jadi, semenjak guru-guru memberi dukungan itu, saya tuh kayak langsung lebih semangat membaca bukunya. Bahkan untuk saat sekarang mungkin di kelas itu kan saya yang paling banyak baca buku, kayak bangga terhadap diri saya sendiri gitu. Nah, muncul kepercayaan dirinya ya, kok, oh berarti saya punya sesuatu ya yang nanti bisa bermanfaat bagi banyak orang ya. Betul sekali. Nah, ini para pemirsa, jadi penting sekali para orang tua untuk dorong terus anak-anak untuk baca, 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 dan fasilitasi. Nah, kira-kira, eh program ini di SMA Negeri 15 ini yang membaca 27 buku itu, menurut Anda efektif tidak untuk memotivasi anak membaca? Sangat efektif menurut saya. Karena membaca buku itu memperbanyak ilmu kan, Pak. Ditambah agar anak-anak itu nggak terpaku pada ini, handphone gitu. Karena kan kebanyakan anak zaman sekarang tuh pasti males baca buku. Tapi dengan adanya program ini tuh mungkin lebih mendorong dan bikin anak-anak tuh kayak lebih semangat aja buat baca buku gitu. Oh iya. Siapa tokoh penulis buku yang kamu, sukai? Ada dari yang pertama aku baca itu sorry, apa ya, namanya tuh Rerei. Rere. Iya, Oh, jadi Anda menyukai. sangat suka. Semua bukunya, karyanya udah saya baca. Oke, oh banyak juga dia menulis bukunya? Iya, Oh, Rere ya? Saya nggak kenal itu karena mungkin genre baru ya. Ya, kalau Terelie masih ingat saya, masih ada baca bukunya. Nah, kalau Rere itu baru kenal. Oke.
Suka nggak Anda membaca tokoh biografi, membaca biografi? Suka nggak? Misalkan biografi Soekarno, karena kan kita juga harus mengenal, siapa sih orang Indonesia ini ya, tokoh-tokohnya gitu kan, ada Soekarno, ada Bung Hatta, itu ada biografinya kan, atau tokoh-tokoh pengusaha internasional. Suka nggak kayak begitu? Belum? Kurang suka sih. Kurang suka ya? Tapi waktu itu saya pernah baca buku di perpustakaan Bandung, itu ada buku sejarah gitu, terus saya kayak langsung suka sama tentang sejarahnya karena membaca buku itu. Oke, luar biasa para pemirsa. Jadi membaca itu sebetulnya adalah basic daripada pendidikan. Kalau membaca, pasti kan banyak yang di-input ke otak pengetahuan itu ya. Nah, kita akan memprogramkan nih, Citra, sehari berburu buku. Sehari berburu buku. Kamu tahu nggak di Bandung itu ada tempat penjualan buku bekas terbesar se-Asia Tenggara, dapat informasi itu. Pernah nggak mendengar Anda itu? Nah, yang di jalan apa ya, lupa, yang Ya, yang daerah dekat sana Palasari ya. nah, Nah, pernah ke sana tidak? pernah lewat aja sih. Pernah lewat. Belum pernah beli bukunya. Ini nanti kita akan ada program nih, bagaimana menurut Anda kalau kita dalam sehari itu untuk mendukung program baca di SMA Negeri 15 dan membudayakan baca kepada seluruh siswa, guru, orang tua, nanti kita ada namanya berburu buku 1 hari ke sana. Jadi kita 1 hari itu akan belajar di sana. Dan bukunya itu dari harga 5.000 sampai 3 juta ada di sana. Iya. Jadi Anda bisa mencari buku yang menarik, tapi buku-buku lama gitu ya. Tapi kalau kita baca buku lama itu, isinya itu masih bergizi tinggi gitu. Manfaat sekali. Wih, luar biasa itu. Nah, nanti kita akan ada program seperti itu. Bagaimana menurut Anda kalau ada program seperti itu, menarik tidak? Menurut saya sih menarik mungkin, tapi bagi yang kurang suka sama buku-buku yang lama itu mungkin kayaknya agak membosankan, Pak. Tapi kayaknya bagi yang benar-benar suka membaca, saya sih setuju aja. Malah kayak lebih menyenangkan gitu. Ya, buku-buku lama itu sebetulnya kan bukan masalah lama dan barunya. Saya memandang itu gini, bahwa anak-anak itu akan membaca sesuai dengan kebutuhannya. Nah, pasti butuhnya beda-beda kan? Dan belum tentu buku lama pengetahuannya sudah lama. Mungkin saja bagi orang yang membaca, informasinya masih baru. Itu Bapak sendiri sering menemukan seperti itu. Misalnya kemarin menemukan buku biografi Bill Gates. Nah, sebelumnya kan belum baca. Nah, tapi Bah, iya, dan itu harganya 10.000. pada murah ya, Pak. Iya, karena buku lama tahun 2000 gitu, terbit tahun 2000, tahun 2015, tapi isinya itu masih bergizi tinggi lah istilahnya, seperti itu. Nah, kita akan coba supaya anak-anak itu maksudnya kalau membaca itu ya dia bukunya, membeli bukunya walaupun dengan harga 5.000, 7.000, 8.000, tapi buku-buku yang bagus. Nah, itu Citra, rencananya kita akan memprogramkan itu. Boleh. Mudah-mudahan nanti ya Anda tambah kaya pengetahuannya dengan mengakses berbagai macam buku yang kamu temukan nanti di Palasari sana. Ya, begitu Citra, dan ini pesan-pesan untuk teman-teman nih, supaya teman-teman hobi membaca, supaya teman-teman itu sadar bahwa membaca itu banyak manfaatnya, membaca itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kan, kalau yang muslim Iqra bismi rabbik. Gimana caranya tuh Citra menyampaikannya kepada teman-teman supaya teman-teman itu ya sadar bahwa kalau mau sukses, mau berkualitas itu harus banyak membaca. Apa yang harus dilakukan oleh kita semua? Terutama sih untuk awal-awal tuh kita harus nyari buku yang mungkin kita tuh suka sama buku ini. Karena kan, apa ya, kalau misalnya kita nggak suka sama buku ini, karena nanti tuh kita tuh bacanya malah bosen gitu kan, malah gak mau. Jadi pertama-tama tuh kita harus suka dulu sama satu cerita, baru kita tuh baca buku yang lain. Karena kan, apa ya, harus ini Datang dari hati. iya, karena kalau dipaksain tuh malah nggak bisa gitu. Oke. Jadi teman-teman kalau mau baca,
cari buku-buku yang memang teman-teman mau membaca itu ya? Iya, seperti genrenya kan ada kayak fiksi, Mmm. non-fiksi, horor, yang kayak gitu tuh bisa mulai dari buku-buku yang cerita fiksi dulu aja gitu. Terus nanti kalau misalnya emang udah suka baca nih, lama-kelamaan kita juga bakal baca buku yang lainnya seperti kayak buku yang pendidikan kayak gitu Iya, kan. terus berkembang ya? Iya, betul. Oke, luar biasa. Tapi Anda sekarang dari kelas 10, 11 sudah baca. Nah, baru target 27 tuh di kelas 11 sekarang atau di mana? Waktu Kelas kelas 10 nyampe? kelas enggak sampai 27 buku. Baru tahun ini aja sih yang kelas 11. Iya. Kayak karena kan di kelas 11 itu guru-gurunya lebih mendorong anak-anaknya. Oke. Jadi saya tuh kayak lebih bersemangat gitu. Heeh. Bahkan itu tuh kayak 30 buku lebih itu saya bacanya nggak cuma satu kali, bisa berulang-ulang kali. Oh gitu? Iya, satu buku itu kan ada yang halamannya 350 bahkan sampai 400 sampai 500. Waduh, Saya bisa bacanya dalam beberapa jam aja langsung tamat. halah, Iya. berarti kamu speed-nya luar biasa ya? Iya, karena saking sukanya sama cerita ini, saya tuh sampai ngulang-ngulang. Ada Ya Allah. satu judul buku tentang seseorang, judulnya Di Angkasa. Itu tuh ada total 400 halaman dan saya bacanya kayak cuma 3 jam aja gitu. Itu tuh udah diulang 10 kali lebih, bahkan saya sampai inget ceritanya. Waduh, ya aneh juga ini saya baru nemu anak yang kayak begini, sampai diulang-ulang bahkan ratusan. Kalau saya mah baca buku itu sifatnya selektif, dibaca saja ke poin-poin tertentu. Jadi ini luar biasa. Nah, oke ya, itu luar biasa sekali. Sekarang pertanyaannya mengenai perpustakaan nih, sekolah ya. Apa saran kamu, untuk perpustakaan sekolah kita ini? Dari segi tampilannya, dari segi isinya dan sebagainya, apa coba? Apa? Beri masukan kepada kita semua. Menurut saya sih mau lebih lengkap lagi bukunya, Pak. Soalnya waktu saya nyari buku-buku tuh kayak ada yang nggak ada juga. Jadi mau dilengkapin aja bukunya. Buku-buku apa yang harus dilengkapinya gitu, nah? Kayak sejarah gitu. Soalnya kan sekarang di kelas 11 tuh pelajaran sejarah tuh kayak penting banget gitu. Jadi pengennya tiap nyari buku tuh ada buku sejarah gitu. Karena kan disuruh sama gurunya juga kayak buat nyari tentang ini, tentang itu. Iya iya. Nah, terus di perpustakaan kan suka ada begini, kalau kamu nyari buku sejarah kemudian judulnya tidak ada, suka ada, tersedia tulisan Tas pemesanan buku, tuh. Biasanya ada nggak di perpustakaan kita? saya nggak pernah lihat sih, Pak. Oh gitu. Ya. Coba nanti tanyain ke petugasnya, jadi kalau ada anak-anak kebutuhan buku itu ditulis ya di perpustakaan, nanti itu akan disediakan sesuai dengan pesanan anak-anak. Nah itu, kemarin udah ada masuk, dari petugas perpustakaan itu. Nggak tahu apakah kamu sudah menuliskan atau tapi belum ya mungkin? Baik. Nah, saya tidak tahu ada itu. Oh ya, nanti silakan ditanyakan ya ke petugas, "Pak, saya mau pesan diadakan untuk buku ini yang nggak ada nih," gitu ya. Ya itu kita tunggu tuh supaya artinya kebutuhan anak-anak bacaan-bacaan itu disediakan oleh sekolah nantinya. Siap. Baik Citra, itu, bincang-bincang kita hari ini dan terima kasih ya atas kehadirannya Kasih juga. dan oke, pesan terakhir saja sekarang tadi terakhir, ini terakhir lagi gitu ya. Beri motivasi anak-anak untuk membaca. Buat kalian, teman-teman aku atau siapapun yang nonton video ini, harus rajin membaca ya, karena buku itu adalah jendela dunia. Semakin kita banyak membaca, semakin banyak ilmu yang ada dalam otak kita. Baik, Gitu. terima kasih, Citra. Mungkin lain kali kita podcast lagi ya, untuk menggali lebih dalam lagi bagaimana membaca buku cepat itu caranya ya. Terima kasih, para pemirsa sampai di sini dan mudah-mudahan, podcast ini bermanfaat bagi siapa saja yang melihat, bagi para orang tua, bagi para, guru, dan tujuan podcast ini adalah mengapresiasi anak-anak yang berprestasi dan mempublikasikannya ke publik supaya bisa melihat apa sih yang dibutuhkan oleh sekolah untuk meningkatkan prestasi anak-anak kita. Demikian, jangan lupa, subscribe, kemudian like dan di-share supaya mendukung, program-program sekolah dan, YouTube sekolah ini berkembang lebih baik lagi.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.